Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah iPhone terbaru yang dari semua line up-nya dia yang paling murah. Tapi paling murahnya iPhone 12 series ini kalau misalkan kita bandingkan dengan HP-nya Samsung itu bisa dibilang paling mahalnya Samsung. Jadi termurahnya iPhone, jatuhnya termahalnya atau flagshipnya Samsung. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan ini adalah paket dari DHL. Seperti biasa kalau saya beli iPhone berarti saya dibantu sama Bang Effendi dari YouTuber Cupu. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu HP-HP menarik yang belum masuk ke Indonesia atau yang tidak akan masuk ke Indonesia, kalian bisa subscribe channelnya YouTuber Cupu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Berarti ini sudah ketiga kalinya saya titip ya sama Bang Effendi. Dan beliaunya sama sekali tidak ngasih saya kayak just tip atau apa gitu. Jadi terima kasih banyak. Dan sekarang langsung aja kita buka ya. Ini dari DHL-nya langsung. Ini sepertinya resealed and open by custom. Nah, jadi sama customnya itu dibuka, kemudian ditutup lagi. Labil banget ya, habis dibuka ditutup lagi. Karena memang tujuannya untuk mengaktifkan IMEI-nya. Dan HP-nya adalah, sebentar ini nggak ada apa-apa ya. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi. Dan HP-nya adalah iPhone 12 mini. Iya, jadi kalau hitung-hitungannya iPhone 12 mini ini $1.419 Singapura. Dan untuk ongkirnya itu $75. Jadi totalnya tadi sudah saya hitung. Totalnya adalah $1.224 Singapura. Dan kalau dirupiahkan 12.800.000 plus pajaknya 2.300.000. Jadi nominalnya semuanya total itu sekitar 15.200.000. Jadi bayangkan ya, termurahnya iPhone 12 itu sekitar 15.200.000 plus pajaknya. Dan termahalnya Samsung yaitu 20 Note Ultra itu saya lihat harganya 10.900.000. Jadi masih sisa sekitar 4 juta ya kalau untuk Samsung. Nah, jadi ini adalah versi iPhone 12 mini yang mungkin banyak dari kalian yang pengguna HP compact atau HP yang nggak terlalu besar bakalan suka. Kalau saya pribadi sih nggak suka karena saya adalah pengguna iPhone 11 Pro Max. Jadi saya suka HP yang besar karena baterainya lebih awet dan kalau digunakan untuk main Genshin Impact itu lebih lega gitu aja. Oke, jadi sekarang, kalau yang ini kok masih bagus ya green pill-nya ya. Karena saya sudah beli sekitar 2 kali, berarti jadi ada iPhone 12, ada 12 Pro. Nah, kedua-duanya itu green pill-nya udah rusak. Ini kayaknya belum dibuka ya. Kalau belum dibuka, sudah ini ada kayak semacam robek di sini ya. Karena takutnya kalau belum dibuka malah SIM card-nya itu nggak bisa gitu loh. Nah, seperti ini kita coba buka sekarang. Dan nanti kita coba juga untuk aktifkan SIM card-nya pakai Telkomsel. Jadi apakah sudah diregistrasi IMEI-nya? Dan saya beli yang warnanya green mint karena kayaknya lucu aja kalau HP-nya kecil kemudian warnanya mint atau hijau seperti ini. Jadi saya ini beli yang varian 64 GB dan sekarang langsung aja kita buka ya. Unboxing-nya iPhone itu kayaknya singkat banget deh karena dia kardusnya juga cuman gitu aja. 1 2 3 set. Oke. Jadi ini adalah iPhone 12 mini-nya. Sebenarnya mirip seperti iPhone 12 non mini, tapi lebih kecil gitu aja. Dan di dalam paket pembeliannya sama juga, jadi ada kayak desain by Apple. Di dalamnya sini bakalan ada stiker dan SIM ejector. Dan juga ada konektor Lightning USB Type-C to Lightning. Nah, untuk iPhone 12 semuanya bakalan nggak ada adapternya. Tapi jangan khawatir karena kalian bisa beli adapter pihak ketiga. Dan saran saya kalau beli adapter pihak ketiga, pastikan ada logo MFI-nya. Apa itu MFI? MFI adalah made for iPhone, seperti adapter dari Outway ini. Ini harganya cuma sekitar 170.000 kalau dibandingkan dengan adapternya Apple yang ori yang 20 watt. Itu banyak yang jual sekitar 550.000. Nah, ini 175.000 kalian bisa dapat adapter plus kabelnya pun juga sudah konektornya Type-C. Astagfirullahaladzim, jadi seperti ini. Dan untuk kabelnya Type-C to Lightning seperti ini. Dan kalau secara build quality menurut saya ya, kalau dibandingkan dengan kabelnya yang original ya lebih solid dan lebih kuat yang
pihak ketiga dari OutWay ini karena dia udah braided, kemudian di bagian ujungnya ini juga sudah dilapisi dengan nilon seperti ini. Jadi nggak akan ketekuk-tekuk kemudian gampang patah. Nah, buat kalian yang belum tahu MFI, MFI adalah semacam sertifikasi yang diberikan oleh Apple kepada produsen pihak ketiga agar memproduksi aksesorisnya dan dipastikan aman untuk produknya Apple. Tapi pastikan kalau misalkan beli produk MFI seperti ini, cek di websitenya Apple. Jadi apakah benar-benar MFI atau cuman stikernya aja yang di print MFI. Jadi cara untuk ngeceknya kalian bisa masuk ke websitenya resmi Apple, mfi.apple.com, kemudian kalian cari aja brandnya. Contohnya ini ada OutWay. Nah, nanti bakalan muncul brand OutWay dan juga modelnya yang sudah MFI atau made for iPhone. Untuk informasi selengkapnya mengenai OutWay ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Sekarang lanjut kita bahas untuk iPhone 12 mini-nya. Kalau secara dimensi sepertinya dia mirip seperti iPhone 5 dan juga 5S, cuman sayangnya di rumah nggak ada iPhone 5S ya, adanya malah yang lebih kecil yaitu 4S. Tapi kira-kira kalau misalkan kita bandingkan dengan iPhone 4S, seginilah ya dimensinya. Kalau untuk desain pinggirannya boxy sama, mirip seperti iPhone 12, jadi dia pakai bahan untuk yang di pinggirannya ini pakai aerospace yang biasanya digunakan di pesawat, klaimnya Apple ya, karena saya juga nggak tahu bahannya pesawat itu seperti apa. Nah, sekarang kalau misal coba kita nyalakan ya, dan kita coba untuk SIM cardnya apakah dia bisa. Wih, lucu ya, kecil banget. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan iPhone 4S seperti ini. Dan kalau misalkan 12 Pro, 12 kemarin bisa berdiri, apakah ini bisa berdiri? Wih, bisa juga. Kalau 4S nggak bisa nih. Tuh kan, nggak bisa. Entah kenapa ini ya, padahal sama-sama boxinya. Dan sekarang coba kita aktifkan dulu, kemudian kita coba SIM cardnya dan kita coba hands on untuk kameranya sedikit-sedikit. Oke, jadi iPhone 12 mini-nya sudah selesai kita aktifkan dan untuk beratnya iPhone 12 mini ini sekitar 135 gram dengan dimensi layarnya ini 5,4 inch. Jadi buat kalian yang suka HP compact atau istilahnya kalian suka ngetik dengan satu tangan nggak akan ada masalah karena dari pojok kiri font H ke P ini kalian bisa jangkau dengan mudah. Untuk bagian atas ke bawah juga bisa kalian jangkau dengan mudah. Jadi kalian nggak perlu pakai dua tangan seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lagi tangan satunya ngopi atau gendong anak mungkin ya, itu bisa pakai satu tangan, nggak usah dua tangan seperti ini karena buang-buang waktu. Cuman kalau saya sih nggak bakalan beli iPhone 12 mini atau nggak bakalan saya gunakan sebagai daily driver karena kalau dibuat main game ya kecil banget segini aja loh ya. Jadi kalau main itu ketutupan sama jempol saya. Jadi kayaknya kalau buat cewek-cewek yang jempolnya kelingking semua ya nggak masalah. Cuman kalau buat saya yang jarinya jempol semua ya agak susah kalau misalkan digunakan untuk bermain game. Dan sekarang kita coba untuk SIM cardnya apakah bisa. Yang dua kemarin iPhone 12 Pro dan juga 12 aja itu bisa pakai SIM card langsung. Karena memang kan kita udah bayar pajak, cuman ada beberapa teman saya yang udah bayar pajak juga SIM cardnya nggak bisa. Jadi kita harus quality check juga dia apakah bisa digunakan kartu Telkomsel. Karena kalau kartu katanya ya, kalau misalkan kartu Telkomsel bisa, semuanya bakalan bisa. Wih, langsung bisa ya, Telkomsel pakai masker LTE di pojoknya. Nah, jadi kalau kalian lihat, dan sekarang kita coba untuk cek pulsa. Tapi kalau udah ada LTE-nya seperti tadi, seharusnya nggak ada masalah sih, langsung bisa terpakai, aman. Dan sekarang kita coba untuk kameranya ya, iPhone 12. Wih, kalau kameranya sih nggak ada masalah ya, mirip dengan iPhone 12 dan juga 12 Pro untuk kamera depannya. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Di sini saya coba untuk foto vektor dan ini kondisinya lumayan backlight. Sekarang kita foto iPhone 4S seperti ini, kira-kira 11 Pro Max, kira-kira seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dari iPhone 12 mini ini. Dan untuk first impression dan juga pendapat saya, kalau untuk user yang suka HP compact sih nggak masalah, desainnya pun juga terlihat cute, mini, cantik gitu ya. Jadi kalau secara desain nggak masalah, cuman kalau buat saya pribadi karena saya suka main game, jadi nggak cocok lah buat saya karena yaitu tadi jari saya itu jempol semua. Kalau untuk main game pasti musuhnya aja ketutupan jempol saya gitu. Dan harganya menurut saya terlalu mahal ya untuk sebuah iPhone 12 mini. Mungkin kenapa mahal karena dia walaupun versi mini tapi untuk layarnya udah pakai panel OLED. Kemudian untuk chipsetnya juga udah pakai A14 versi terbaru. Tapi kalau menurut saya buat apa chipset paling bagus kalau misalkan di
semini ini. Karena kalau digunakan untuk bermain game emang kuat, tapi kurang lega gitu loh, layarnya kurang besar. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau dikasih chipset yang lebih murah, mungkin A13, kemudian panelnya nggak OLED, mungkin harganya bisa 7 jutaan seperti iPhone SE ya, dengan desainnya yang seperti ini. Atau chipsetnya A14, kemudian layarnya nggak usah OLED, dan harganya menjadi sekitar 9 juta mungkin, karena ini 15 juta loh. 15 juta itu kalau kalian belikan Samsung bisa dapat Note 20 Ultra, kalau kalian belikan Xiaomi mungkin bisa dapat Mi 10 Ultra, kalau kalian belikan Huawei bisa dapat Huawei P40 Pro Plus. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.